Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galih Febianto dengan nomor NIM 2310102008. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Tugas ini disusun sebagai bagian dari ujian akhir semester dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai perbedaan lembaga keuangan syariah dan konvensional. Overview dari tugas ini ada 6 poin. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua landasan, ketiga prinsip utama, yang keempat fungsi tambahan, yang kelima produk dan layanan, dan yang keenam perbedaan filosofi. Kajian terhadap perbedaan bank syariah dengan konvensional bukan merupakan kajian yang baru lagi. Akan tetapi, dalam hal ini, menurut penulis, kajian tersebut tetap memerlukan perhatian lebih, dikarenakan di kalangan masyarakat saat ini masih mempersamakan antara bank syariah dengan bank konvensional yang kenyataannya sangat berbeda. Yang pertama ada pendahuluan. Bank memiliki peran penting dalam perekonomian dengan fungsi utama sebagai perantara keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat, yaitu funding, dan menyalurkannya kembali, lending. Studi ini membahas perbedaan mendasar dalam prinsip dan praktik antara bank syariah yang beroperasi berdasarkan hukum Islam dan bank konvensional yang berlandaskan sistem keuangan modern, di mana kedudukan bank memiliki banyak manfaat untuk kemajuan ekonomi sebuah negara. Nah, keberadaan bank sangat berfungsi untuk menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat, sehingga tidak ada satu negara pun di muka bumi ini yang tidak mempunyai lembaga bank tersebut. Disebabkan bank berperan mendistribusikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya pada lalu lintas pendistribusian dan perputaran uang. Lalu landasan operasional. Bank syariah ia memiliki prinsip berdasarkan prinsip syariah yang melarang riba atau bunga, maisir atau spekulasi, goror atau ketidakpastian, dan transaksi yang zolim. Nah, operasionalnya berlandaskan prinsip-prinsip syariah dari bank syariah ini, landasannya, yang dimana melarang praktik riba atau pemberian bunga, maisir spekulasi, dan goror ketidakpastian yang merugikan. Nah, setiap transaksi harus memenuhi prinsip keadilan dan transparansi sesuai dengan hukum Islam. Lalu ada bank konvensional, di mana bank konvensional ini beroperasi dengan sistem bunga sesuai prosedur hukum yang berlaku. Nah, dari beroperasi dengan sistem bunga sebagai imbal hasil atas pinjaman dan simpanan. Nah, landasan operasionalnya diatur oleh regulasi perbankan yang berlaku di setiap negara tanpa memerlukan pertimbangan aspek religius, seperti itu. Lalu prinsip utama dari bank syariah itu sendiri menekankan sistem bagi hasil atau profit sharing dalam setiap transaksi. Nah, artinya keuntungan atau kerugian dari suatu usaha dibagi sesuai kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Nah, di mana bank syariah ini mengutamakan bagi hasil, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dalam akad, misalnya mudharabah atau musyarakah. Sedangkan pada bank konvensional, sementara bank konvensional itu mengandalkan bunga sebagai mekanisme utamanya, di mana sistem bunga sebagai mekanisme utama ini, jadi si nasabah yang meminjam uang diwajibkan membayar bunga, terlepas dari apakah usaha yang dibiayai menghasilkan keuntungan ataupun tidak. Fungsi tambahan dari bank syariah. Nah, dari bank syariah ini bertanggung jawab mengeluarkan zakat dan mengelola dana secara syariah. Nah, dan bank syariah ini memiliki tanggung jawab sosial yang tadi saya sebutkan, yaitu seperti mengeluarkan zakat dan dari laba bersih, serta memastikan dana dikelola sesuai prinsip syariah. Sedangkan bank konvensional ini tidak memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat atau mengelola dana dengan pertimbangan aspek religius. Lalu produk dan layanan. Dari bank syariah ini sendiri memiliki produk antara lain adalah titipan al-wadiyah bagi hasil mudharabah, musyarakah,
jual beli murabahah, istisna, sewa ijaroh dan jasa wakalah. Nah, dari bank syariah ini menawarkan produk-produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu seperti al-wadiyah atau titipan. Nah, ini tuh penyimpanan dana yang aman tanpa ada imbal hasil, seperti ATM kalau di bank saat ini BSI menyediakan ATM dengan akad wadiyah seperti itu. Lalu ada mudharabah. Ini kerjasama bagi hasil di mana bank menyediakan dana dan nasabah menjalankan usahanya. Lalu ada musyarakah, kerjasama investasi antara bank dan nasabah di mana keduanya berkontribusi dana. Lalu ada murabahah. Nah, jual beli dengan keuntungan yang disepakati. Lalu ada istisna, pembiayaan barang sesuai pesanan. Lalu yang terakhir ada ijaroh, sewa atau pembiayaan barang atau jasa, wakalah dan kafalah atau jasa perwakilan dan penjamin. Perbedaan filosofis antara bank syariah dan bank konvensional. Perbedaannya ini bank syariah itu berlandaskan nilai-nilai dalam Islam yang mengutamakan keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan umat. Setiap transaksi harus menghindari unsur yang diharamkan dan memberi manfaat bagi masyarakat luas. Sedangkan bank konvensional ini berdasarkan prinsip ekonomi modern, di mana yang fokus pada efisiensi, keuntungan maksimal, dan manajemen risiko tanpa mempertimbangkan aspek religius atau etika tertentu di luar regulasi hukum. Lalu yang terakhir sudah cukup dari presentasi saya. Semoga penyusunan tugas ini dapat memberikan kontribusi positif dalam memahami konsep dan implementasi kedua jenis lembaga keuangan tersebut. Saya menyadari bahwa tugas ini masih jauh dari sempurna, sehingga saya terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun. Terima kasih kepada dosen pembimbing, serta semua pihak yang telah mendukung dalam proses penyusunan tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.